Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Sanjaya Beta Farm. Kali ini saya mau bahas ya soal 5 kesalahan para pemula peternak ikan cupang ya, yang baru belajar atau yang mungkin baru mau memulai hobinya untuk beternak ikan cupang. Biasanya ada 5 kesalahan yang mereka belum tahu ya guys ya. Pertama di pemilihan indukan ikan cupang ya guys ya. Ternyata untuk kualitas indukan cupang itu yang bagus bukan hanya di warna, genetik atau di tubuh ya guys ya, tapi lebih ke diutamakan kesehatannya guys. Jadi kayak mungkin pernah ada kasus gini, temen nanya, "Bang, saya mijahin ikan cupang, udah dimasukin media segala macem, indukan jantan sama betina, tapi kok ditungguin 1 minggu katanya nggak nelor bang, atau nggak keluar mulu telurnya, itu dari apanya bang?" Dia nanya ke saya gitu kan. Nah, pas saya cek, datang ke rumahnya, saya lihat emang karena dia posisinya dekat ya sama rumah saya, akhirnya saya datengin ke tempat dia. Pas saya lihat ternyata indukan cupang si jantan sama betinanya itu dalam kondisi sakit guys. Ternyata indukan yang sakit itu untuk dipijahin biasanya gagal atau nggak mau kawin. Itu untuk yang pertama. Sekarang yang kedua, permasalahan yang kedua. Biasanya banyak teman-teman yang belum paham atau belum mengerti. Jadi dia mijahin indukan ikan cupang mungkin karena warnanya bagus, genetiknya dari keturunan yang bagus, tapi kondisi ikan cacat ya. Dalam artian cacat tuh kayak gimana, short body apa gimana? Enggak, lebih ke patah pinggang. Jadi dia pergerakannya tuh kayak di bawah terus gitu bang. Nah ada nih, nanti saya selipin videonya di samping ya guys. Nah, biasanya untuk kasus ikan cupang yang patah pinggang itu emang hampir 80% susah untuk dipijahin bang. Entah itu dari jantan atau betina, biasanya emang gagal bang. Nah, jadi usahakan jauhkan indukan cupang yang patah pinggang untuk dipijahkan. Lalu timbul pertanyaan kemarin dari teman saya, "Bang, untuk ikan-ikan yang short body atau yang cacat tubuh gitu gimana?" Mungkin untuk yang selain patah pinggang masih bisa ya guys ya, masih bisa dipijahkan, cuman untuk hasil anakannya kita nggak berani pastiin, karena emang yang namanya pemijahan nggak ada yang berani ngejamin anaknya bakal begini. Intinya kita lebih ke cari indukan yang kualitas bagus, terus untuk kondisi badan yang prima sama badannya tidak cacat. Nah, untuk kesalahan para pemula nih guys, yang ketiga biasanya adanya di penanganan burayak. Yang kayak gimana bang penanganan burayak tuh yang kesalahan pemula? Biasanya gini bang, jadi dia mijahin di media ya, mungkin medianya kecil lah. Biasanya para peternak cupang untuk pemijahan mereka ada yang pakai baskom, ada yang pakai ember. Nah, ketika si burayak itu menetas, lalu mereka telat untuk memindahkan ke media pembesaran, biasanya itu si air di wadah itu kekurangan kadar oksigen guys. Walaupun kondisi si burayak itu mereka di atas, jadi nggak gimana ya, bisa ngambil napas, tapi tetap untuk terlalu padatnya burayak di media pemijahan biasanya nanti akan timbul mati massal. Atau ada istilah kalau kata pemula, "Bang, malam burayak gue masih banyak,
kok gua liatin besoknya tiba-tiba pada hilang. Nah, kadang ada yang kayak gitu. Nah, terus yang keempat, penanganan indukan. Jadi gini bang, penanganan indukan tuh kayak gimana? Biasanya gini bang, jadi ada beberapa kasus indukan yang makan burayaknya sendiri gitu kan. Jadi mereka suka makanin burayaknya. Itu intinya gini bang, ketika kita mijahin ikan cupang emang benar-benar harus intensif lah, harus benar-benar kita perhatiin pisan posisi si indukan jantan itu benar-benar bisa ngerawat burayak atau enggak gitu kan. Kita perhatiin, kalau sekiranya gitu kan si jantannya nggak bisa ngerawat burayak, saya saranin dari awal lebih baik kita langsung angkat aja si jantannya gitu kan. Oke, itu yang keempat ya guys ya. Untuk kesalahan para pemula peternak ikan cupang, yang kelima itu di persiapan pakan burayak guys. Kadang-kadang gini bang, jadi mereka udah mijah nih, berhasil, tapi tiba-tiba pas anaknya udah si burayak ikan cupang itu udah netes, udah waktunya masuk pakan, dia kelabakan gitu kan bang, cari kutir atau cari artemia. Jadi mereka belum persiapan dari awal. Seharusnya untuk para peternak ikan cupang minimal gitu kan, mereka tuh punya pakan inti sama pakan cadangan. Kayak semisal gini, kalau untuk gua pribadi bang ya, biasanya gua persiapan dari awal mijahin, gua udah mulai ngultur artemia untuk di pakan pertama sampai ke pakan kedua sampai turun ke kolam. Biasanya gua 1 bulan full artemia. Nanti kalau udah 1 bulan dirasa burayak size-nya udah agak gede gitu kan, baru kita kasih kutu air gitu. Biasanya para peternak pemula lupa untuk persiapan pakan burayak. Jadi sebaiknya sebelum kita beternak, persiapkan dulu pakan burayaknya minimal ada pakan utama sama pakan cadangan gitu. Boleh artemia, boleh kutu air, atau boleh polared atau segala macamnya yang lain. Biasanya kalau untuk saya gitu kan dadakan nggak ada pakan pisan, ya mau nggak mau pakai kuning telur gitu kan. Biasanya itu trik dari saya, sampai nunggu kultur artemia jadi, karena ngelihat si burayak cupang udah pada netes, udah pada lapar pengen makan. Biasanya kalau saya pakai kuning telur bang. Nah, terus untuk media penanganan burayak sendiri bang, usahain pas si ikan mau tebar bibit ke kolam yang agak besar gitu kan, dari proses pemijahan. Biasanya kalau saya tuh untuk 2 hari pertama saya kasih 2 hari pertama atau 3 hari pertama dilihatlah dari kondisi si burayaknya, kita pegang pakai tangan, mereka nyamperin nggak ke tangan. Biasanya kalau udah nyamperin ke tangan mereka pada lapar. Nah setelah kayak gitu biasanya saya kasih pakan artemia dulu, itu untuk sehari. Nanti untuk di besoknya lagi saya kasih lagi artemia. Nah setelah kasih pakan artemia yang kedua, baru saya tebar bibit ke kolam yang agak besar. Tapi kalau bisa untuk penebaran bibit, kalau mau pagi sekalian, kalau mau sore sekalian. Intinya cari waktu yang sekiranya suhunya nyaman lah untuk burayak gitu bang. Untuk kolam-kolam yang main di outdoor lebih bagus untuk ditutup bang ya, kolamnya ya ditutup full lah. Mau pakai asbes boleh, atau pakai media plastik atau apa segala macam terserah. Kecuali untuk yang semi outdoor ya, kayak model kita mijahinnya naronya di garasi mobil atau di garasi depan rumah. Intinya ya pekarangan rumah yang nggak terlalu kena langsung, kayak misal hujan airnya nggak terlangsung masuk, itu nggak ditutup pun nggak apa-apa.
Itu untuk beberapa kesalahan pemula ikan cupang, peternak pemula ikan cupang kebanyakan kasusnya kayak gitu. Buat teman-teman nih yang baru belajar ternak ikan cupang, tetap semangat, jangan kecil hati walaupun ibaratnya udah gagal berkali-kali, intinya dicoba bang. Dan tips lah dari saya tuh untuk yang mau belajar ternak ikan cupang, usahakan stok indukan betina itu lebih dari satu. Jadi model gini bang, abang pengen mijahin ikan cupang ya, modalnya cuma satu pasang doang, jantan sama betina. Jangan bang, kalau untuk belajar usahain abang pakai 4 sampai 5 betina. Mungkin jantan 2 atau 3 ekor udah cukup bang lah. Intinya usahakan stokan betina untuk indukan itu lebih banyak, karena kalau untuk jantan kita bisa giliran lah, bisa ganti-gantian gitu kan bang. Oke bang, sekian dulu dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Salam cupang Indonesia.